Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jadi saksi sidang suap, Profesor Heriandi sebut nama semua dekan Unila titip nama calon mahasiswa. Mantan Wakil Rektor 1 Universitas Lampung, Profesor Heriandi, hadir menjadi saksi dalam sidang suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila dengan terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 21 Desember 2022. Pada sidang tersebut, Heriandi sempat mengatakan bahwa seluruh dekan Unila menitipkan nama-nama calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Menurut Heriandi, Rektor Unila nonaktif Profesor Karomani mengundang seluruh dekan Unila pada rapat finalisasi di Hotel Jakarta. Katanya, seluruh dekan Unila yang hadir menitipkan calon mahasiswa. Ia menuturkan setelah nama-nama calon mahasiswa terkumpul, kemudian diberikan oleh Helmi Fitriawan. Tetapi Karomani meminta nama-nama calon mahasiswa titipan harus tetap mempertimbangkan passing grade. Selain itu, Majelis Hakim PN Tanjung Karang juga sempat mengkritik pertanyaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum KPK kepada Heriandi. Hakim Ketua Arya Veronica meminta kepada JPU KPK untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan terdakwa dan tidak mengarah ke lain. Menurut Arya, semua pertanyaan JPU KPK kepada saksi Heriandi mengarah kepada tersangka Profesor Karomani dan kawan-kawan. Dalam persidangan perkara suap PMB Jalur Mandiri Unila, JPU KPK memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Heriandi berkaitan uang senilai 300 juta rupiah yang saksi terima dari Ketua Senat Unila nonaktif M. Basri. Kemudian JPU KPK menanyakan kepada saksi Heriandi bagaimana komunikasi dengan Karomani saat menerima titipan mahasiswa. Selanjutnya, JPU KPK juga mempertanyakan mengenai jadwal pertemuan dengan para rektor dan dekan serta proses penerimaan mahasiswa. Sebelumnya, tersangka Profesor Karomani dan M. Basri tiba di rutan kelas 1 Waihui Bandar Lampung pada Senin 19 Desember 2022. Warek 1 Bidang Akademik Unila nonaktif Heriandi juga dititipkan di rutan kelas 1 Waihui. Berita selanjutnya, Satuan PJR Polda amankan 2,6 juta barang rokok ilegal di Tol Lampung. Anggota unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya amankan 2.688.000 batang rokok ilegal di kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni terbagi besar pada Senin 19 Desember 2022. Pengamanan 2.688.000 batang rokok ilegal tersebut berawal saat anggota PJR Polda Lampung melakukan giat patroli di JTTS Bakauheni terbagi besar pada kendaraan truk Colt diesel berwarna kuning dengan nomor polisi BE8050MA. Truk tersebut berasal dari Jawa Tengah dengan tujuan Jambi dan Riau. Kepala Unit 1 Satuan PJR AKP Yuniarta pada Rabu 21 Desember 2022 mengatakan, pihaknya berhasil menahan truk bermuatan rokok ilegal saat berpatroli di jalan tol. Menurutnya, saat melakukan patroli, petugas menemukan kendaraan yang dicurigai mengangkut rokok ilegal sehingga petugas memberhentikan kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan jutaan rokok ilegal yang tersimpan di dalam kardus besar. Selanjutnya, ia mengatakan akan menindaklanjuti dan menyerahkan penemuan ke Ditkrimsus Polda Lampung untuk tindak lanjut lebih jauh. Selain itu, ia juga mengatakan seluruh penemuan rokok ilegal berjumlah 168 dus dan satu dusnya terdapat 80 slop.
Ia juga mengatakan menurut keterangan sopir truk bernama Budiman, rokok ilegal akan didistribusikan ke wilayah Jambi dan Riau. Menurut keterangan Budiman, ia hanya diminta mengantarkan barang ke Jambi dan Riau dengan upah senilai 8,5 juta rupiah. Namun ia hanya mendapatkan keuntungan dari mengantar barang sebesar 3,5 juta rupiah saja. Berita selanjutnya, jelang Nataru jumlah penumpang dari Pelabuhan Bakauheni naik 45%. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mencatat terjadi peningkatan arus penumpang dan kendaraan menjelang momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Suharto mengatakan, memasuki H-6 layanan Nataru, trafik dari Pelabuhan Bakauheni lebih tinggi dibandingkan dari Pelabuhan Merak. Hingga H-6, ia mengatakan pihaknya telah menyeberangkan sekitar 107.000 penumpang dan 23.000 unit kendaraan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sebaliknya, ada 108.000 penumpang dan 38.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Menurut Suharto, pada Rabu 21 Desember 2022, animo masyarakat dari Sumatera ke Jawa relatif tinggi. Salah satu pemicu adanya kampanye wisata domestik dan telah tersambungnya Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa. Ia memprediksi trafik penumpang dan kendaraan masih akan terus meningkat menjelang Nataru. Berdasarkan data Posko Merak periode 19 Desember 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 20 Desember 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau H-6, jumlah kapal yang beroperasi adalah 30 unit. Trip kapal mengalami kenaikan 22% dari 89 trip pada periode tahun 2021 menjadi 109 trip. Berita selanjutnya, Tribun Lampung raih anugerah keterbukaan informasi publik 2022. Tribun Lampung kembali meraih prestasi pada ajang anugerah keterbukaan informasi publik seprovinsi Lampung pada tahun 2022. Komisi Informasi Publik melangsungkan pemberian penghargaan secara terbuka di Ballroom Swiss Bell Hotel pada Selasa 20 Desember 2022. Anugerah keterbukaan informasi adalah agenda tahunan KIP yang diberikan kepada badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif dan berkomitmen menerapkan serta menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tribun Lampung menjadi salah satu media yang didapuk sebagai kategori peduli keterbukaan informasi di Provinsi Lampung. Penghargaan KI diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan diterima langsung oleh pimpinan perusahaan Tribun Lampung Erniawati Majaga. Pimpinan perusahaan Tribun Lampung Erniawati Majaga mengaku bersyukur dengan capaian yang diraih tahun ini. Ia berharap prestasi tersebut dapat membawa Tribun Lampung menjadi media yang semakin eksis ke depannya. Adapun penerima penghargaan keterbukaan informasi tahun 2022 untuk kategori patuh penyampaian laporan layanan publik 2021 diraih oleh Bapeda Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, Badan Statistik Provinsi Lampung, Universitas Lampung, dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Lalu untuk kategori peduli atas keterbukaan informasi publik tahun 2022, penghargaan diberikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, RRI Bandar Lampung, TVRI Lampung, Tribun Lampung, Lampung Pos, Radar Lampung, KPU Provinsi Lampung, Ombudsman RI, Perwakilan Lampung, Pemerintah Desa Hanura, Konsentris.id, dan Institut Teknologi Sumatera. Berita selanjutnya, kembalikan kejayaan penghasil ikan tawar, pemerintah Kabupaten Mesuji tebar benih ikan.
Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Perikanan Mesuji mendapatkan bantuan ratusan ribu benih ikan air tawar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut kemudian oleh pemerintah Kabupaten Mesuji di-restocking di Embung Benil, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya Mesuji pada Selasa 20 Desember 2022. PJ Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan, Kabupaten Mesuji dulunya terkenal sebagai penghasil ikan yang luar biasa. Maka dari itu dengan kegiatan restocking tersebut sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan kejayaan Mesuji sebagai sentra ikan air tawar. Selanjutnya restocking benih ikan lokal air tawar nantinya akan ditebar di embung atau rawa lainnya di Kabupaten Mesuji. Sulpakar pun meminta masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan di Kabupaten Mesuji dengan tidak mencari ikan dengan cara praktis dan tidak memperdulikan lingkungan. Sehingga upaya restocking yang dilakukan tiap tahunnya pun tidak sia-sia. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji Riprianto mengatakan, bantuan yang diberikan dari KKP Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Mesuji untuk benih ikan lokal air tawar yang disebar sendiri ada sekitar 420 ribu. Ratusan ribu benih ikan lokal air tawar itu akan disebar di seluruh embung dan rawa di Kabupaten Mesuji. Berita selanjutnya, Grand Opening Celsius Lampung City Mall beri promo diskon 20%. Celsius Lampung City Mall menggelorkan diskon 20% all item. Penanggung jawab Celsius Lampung City Mall Jabar mengatakan, diskon 20% berlaku pada tanggal 21 hingga 25 Desember 2022. Diskon 20% ini diberikan untuk menyambut Grand Opening Celsius Lampung City Mall yang berlokasi di lantai 1 Lampung City Mall Bandar Lampung. Celsius Lampung City Mall ada Celsius Men dan Celsius Woman. Jabar menjelaskan, Celsius Men adalah fashion khusus pria, sedangkan Celsius Woman adalah fashion khusus wanita. Fashion ini ada fashion formal, casual, dan juga sport. Semua fashion ini sangat nyaman digunakan meskipun cuaca sedang gerah, berkualitas, dan juga awet. Tak hanya itu saja, semua fashion di sini juga memiliki warna yang menarik, modelnya keren yang mengikuti tren yang sedang kekinian. Menurut Jabar pada Rabu 21 Desember 2022, Celsius selalu menghadirkan tren fashion yang sedang diinginkan oleh anak muda. Di Celsius Lampung City Mall ada fashion yang cocok untuk anak muda dan juga orang dewasa. Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion ini bisa langsung lihat di Instagram @celsius_idn dan @celsius_lampung. Celsius Lampung buka pada setiap hari, yakni mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.